tanggal 15 Maret 2023. Ini keesokan harinya, aku baru sadar kalau ternyata di sini, nah, ada labu yang sudah mulai menguning. Nah, ini kalau kita lihat di bawahnya, nah dia mulai menguning ya. Ini sebenarnya udah bisa kita panen, tapi aku pingin nunggu sebentar lagi supaya dia itu kuningnya merata. Jadi aku pingin coba aja, karena yang kemarin yang kita panen pertama itu ternyata masih belum terlalu tua. Itu aku ternyata so tahu. Nah, kalau labu yang di sini yang udah kuning itu bisa dipanen, ternyata itu sebenarnya masih belum. Soalnya udah aku peram di rumah udah beberapa bulan pun dia itu nggak menguning dengan sendirinya. Jadi aku itu pingin bikin labunya itu kuning langsung dari pohonnya, supaya nanti kita nggak perlu peram-peram lagi. Jadi nantinya di rumah itu kita tinggal pakai aja untuk kita makan. Biasanya sih ntar lagi kan ini bulan 3. Jadi puasa itu ntar di tanggal 22 kalau nggak salah. Nah, jadinya ya paling ini bakal dipakai untuk puasa aja. Di sana juga masih banyak yang di bawah pohon pisang, ada 2 lagi. Dan di sana juga yang tersembunyi di balik kerumputan itu. Ya, jadi ya ini sih untuk modal puasa aja ntar. Kita tutup lagi supaya nggak kelihatan sama orang. Soalnya di sini kadang-kadang ada orang masuk juga untuk ngambil rumput untuk ternaknya. Jadi ya kita tutupin aja untuk jaga-jaga. Tanaman kates yang kemarin aku tanam berderet dari sana ke sini, sekarang udah aku pindah agak terpisah. Jadi 2 ini masih tetap di sini karena di bawahnya itu aku bolonginnya itu sampai habis, sedangkan yang 3-nya lagi itu udah aku pindahin ke sana, ke sini dan juga ke sini, supaya ngasih gap aja, lebih banyak gap, supaya dia bisa tumbuh maksimal. Setelah aku lihat lagi, ternyata aku baru sadar kalau kates yang di sini itu mati tanamannya, daripada yang di sana masih hidup. Tapi untungnya kita punya persediaan penggantinya, ada banyak. Jadi ya itulah betapa pentingnya kita untuk siapin tanaman kita yang lain ya, sebagai jaga-jaga kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi. Oke sip, sekarang kita bakal ganti terlebih dahulu tanaman katesnya ini. Ini tanaman katesnya yang masih banyak. Sekarang kita tinggal pilih aja benih yang paling bagus, yang udah banyak daunnya. Ini ada benih yang daunnya udah hampir 5, jadi kita ambil aja beserta tanah-tanahnya. Nah seperti ini. Dan ini bakal kita pindahin ke polybagging tadi. Ini sebenarnya kalau mau pindah-pindah benih gini lebih bagus di sore hari ya, tapi nggak apa-apa deh, kita coba-coba aja. Ini kita pindahin terlebih dahulu. Oke sip, sekarang kita tutup kembali dengan mulsanya. Oke, ntar sore kita bakal siram. Astaga, aku baru sadar kok ternyata labu kita yang di sini malah ada yang makan. Nih, ini bekas gigitan apa ya? Aduh, gak fokus, sorry teman. Nah, ini bekas gigitan apa ya? Binatang apa ya kira-kira gigitnya guys, seperti ini? Tupai kah? Bisa jadi sih, atau bukan tikus? Ya ini kita gagal panen labu lagi. Ya udah deh, ntar kita bakal komposin. Hari ini aku mau update sedikit tentang serai yang dulunya kita tanam di saat pertama kalinya aku bikin video. Dan ini ya ketiga serainya selamat. Yang dulunya sempat hampir mati ketika musim hujan, sekarang ya mulai pergantian musim dan ya sekarang udah mulai memasuki musim kemarau, dan kelihatannya mereka punya harapan hidup yang kuat. Ya ini masih ada sisa-sisa dari daun keringnya yang dulu sempat layu karena kegenang air.
Oke, udah kita singkirin. Begitu juga ada ini. Namun yang ini sepertinya kondisinya nggak sebagus dengan yang di sebelahnya, karena dia agak membungkuk ya. Gak tahu juga kenapa nih. Tapi yang ini dia udah tegak statusnya. Dan yang itu juga lumayan bagus. Dan daun salam kita juga ini pertumbuhannya maksimal, bagus. Bahkan nggak dimakan dengan belalang. Aku nggak tahu kenapa. Apakah belalang nggak suka dengan daun salam? Tapi kalau kita cium, baunya seperti bau agak samar-samar, seperti baunya jari jeruk nipis, daun jeruk nipis. Ya, baunya seperti daun jeruk nipis sedikit. Ya memang biasanya dipakai untuk masak sih. Jadi ya wajar baunya seperti itu. Hari ini aku datang ke kebun itu siang-siang terik parah. Jadi aku ya lumayan haus. Aku juga lupa bawa air. Jadi aku putusin untuk petik kelapa muda satu dari pohon. Dan ya kita bakal minum ini gratis langsung dari pohonnya. Ya, nikmat Tuhan, apalagi yang kau dustakan. Cabaiku udah mulai tumbuh subur. Bunga cabainya udah ada di mana-mana. Ya, ini sih udah siap berbuah, dan aku juga udah mulai beri dia pupuk untuk buah. Tapi entah kenapa yang di sebelahnya ini, yang kecil ini, itu nggak sesubur dari dua teman-temannya ini. Apa karena pengaruh dari benih? Kemungkinan sih iya sih, karena pengaruh dari benih. Ini soalnya benihnya juga benih dari hasil bekas makan, jadi ya kita dapatnya juga random. Kadang ada benih yang bagus, kadang ada yang enggak. By the way, sini ada teman kita, nggak teman sih, lebih tepatnya hama kita, yang nangkring aja di sini ya. Nggak tahu mau ngapain, mungkin ya kita singkirin. Ini ya. Kelihatan nggak sih di kamera? Ya kelihatan ya. Aduh, buram. Ya itulah, belalang ada di mana-mana di kebunku ini. Karena di sini dominannya kebanyakan rumput, jadi ya belalang gampang di sini untuk berkembang biak. Apalagi di sini banyak makanan. Oke, segitu aja untuk hari ini. Tanggal 17 Maret 2023. Hari ini aku memanen labu untuk yang kedua kalinya. Dan labu ini ukurannya juga 2 kali lebih besar daripada labu perdana yang beberapa hari lalu aku panen. Bahkan ibuku sampai takjub dengan ukurannya. Kangkung ini daunnya sudah habis karena dimakan oleh ayam ataupun bebek tetangga yang suka masuk ke kebunku. Jadinya aku putusin untuk diganti saja dengan tanaman yang lain. Dikarenakan masih tersisa benih pepaya, jadinya aku ganti saja dengan tanaman pepaya. Daun pepaya Jepang yang dulunya sempat aku stek, tiba-tiba hari ini hanya tersisa satu tanaman saja. Aku nggak tahu sih sisanya pada kemana. Hilang gitu aja bagai ditelan bumi. Seginilah hasil panen kita untuk minggu ini. Ya lumayan lah. Hari ini aku juga membuat 5 polybag baru untuk sisa-sisa benih pepayaku. Konsep dari polybagnya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu di bagian bawah polybagnya dibolongi dengan harapan agar akar dari tanaman pepaya ini tetap bisa tembus serta mencari makanannya dari tanah.
Saking suburnya labuku, dia bahkan sampai merambat ke tanaman lencaku. Ibuku di sini nggak nahan lihat lencanya, jadi beliau langsung panen.